Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu kembali di dalam sermon terbaru Cornerstone Jakarta. Ini menjadi sermon kedua kita di bulan Februari. Seperti sudah disampaikan di sermon-sermon sebelumnya bahwa tahun ini Cornerstone Jakarta mengambil satu tema berbicara tentang pengharapan yang memberikan kehidupan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan sahabat-sahabat Cornerstone Jakarta yang belum mengikuti serial sermon yang berbicara tentang pengharapan ini, dapat mengakses melalui channel YouTube ataupun Instagram Cornerstone Jakarta. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan. Sebelum memulai firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan yang telah mengaruniakan kami begitu banyak hal, sampai Engkau ingin memberikan anak-Mu yang tunggal sebagai ganti dosa dan kesalahan kami, agar hari ini kami dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan bahwa pengharapan kami hanya ada di dalam Kau. Pengharapan kami hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ketika pengharapan kami letakkan di dalam Kau, maka kami akan melihat bahwa kami akan hidup di dalam janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembacaan firman hari ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita sudah belajar beberapa seri yang berbicara tentang pengharapan. Kita sudah belajar di beberapa minggu sebelumnya bahwa pengharapan itu dasarnya harus benar. Pengharapan dasarnya harus benar. Karena pada saat pengharapan tidak memiliki dasar yang benar, maka akan muncul yang namanya condemnation, akan muncul yang namanya dakwaan. Sehingga Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan berkata di kitab perjanjian baru bahwa dasar dari pengharapan kita letakkan semuanya di atas kasih karunia Tuhan. Artinya pengharapan yang saya dan Bapak Ibu miliki hari ini tidak berdasarkan perbuatan baik kita, tidak berdasarkan atas kemampuan kita, tidak berdasarkan atas ketaatan kita, tetapi berdasarkan apa yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Kita juga sudah belajar bahwa pengharapan pada saat diperkatakan, saat itulah pengharapan tadi akan mulai berbuah. Jadi pada saat kita memiliki pengharapan dan pengharapan tadi mulai kita perkatakan, maka pengharapan tadi akan mulai berbuah. Sering sekali pengharapan tidak diperkatakan sehingga kita tidak melihat buahnya. Sama seperti pada saat Abraham berkata kepada dua orang bujangnya. Bapak Ibu nanti dapat membacanya di kisah di kitab Kejadian. Pada saat Abraham berkata kepada dua bujangnya, kalian tinggallah di sini. Aku dan anakku akan beribadah kepada Tuhan dan kami akan kembali. Abraham berkata, kami akan kembali. Artinya pada saat itu Abraham memperkatakan pengharapannya bahwa Ishak tidak akan mati, tapi Ishak akan tetap hidup dan mereka akan kembali bersama-sama. Berbuah pada saat Abraham memperkatakannya, dan Ishak bertanya, Tuhan, Bapakku, Bapa, Ayah. Kata Ishak kepada Abraham, apinya sudah ada, tempat persembahannya sudah ada, mana korbannya? Abraham kembali memperkatakan pengharapannya, Tuhan sendiri yang akan menyediakan korbannya. Pada saat itu padahal dalam isi hati Abraham tahu bahwa Tuhan meminta dia mengorbankan Ishak. Tetapi Abraham tetap memperkatakan pengharapannya bahwa Tuhan yang akan memberikan korban bakarannya sendiri. Sampai akhirnya Tuhan berkata pada saat Abraham ingin menusukkan pisaunya kepada Ishak, apa kata Tuhan? Cukup, aku tahu engkau, aku mengenal engkau sekarang, aku tahu isi hatimu, engkau setia Abraham. Dan pada saat yang sama Tuhan berkata, lihat, aku sudah menyediakan ada korbannya. Di sisi lain, dari posisi Abraham, Tuhan sudah menyediakan ada kambing atau domba yang sudah terjerat oleh sesuatu tumbuhan, sehingga itu yang dijadikan oleh Abraham sebagai korbannya. Pada saat kita mulai memperkatakan pengharapan kita, maka sesuatu pasti terjadi. Pada saat Abraham berkata bahwa mereka akan kembali bersama-sama,
setelah mereka melakukan ibadah, maka pada saat itu juga saya percaya bahwa Tuhan memerintahkan kambing atau domba tadi untuk naik juga menuju tempat persembahan tadi untuk dijadikan korban. Artinya apa Bapak Ibu? Pengharapan harus engkau perkatakan untuk engkau dapat melihat adanya penyediaan Tuhan. Penyediaan Tuhan dapat kita lihat pada saat pengharapan tadi kita perkatakan. Kambing tadi atau domba tadi tidak secara merta-merta tiba-tiba ada di situ. Tapi itu mengalami suatu proses. Pasti pada saat mereka mau naik ke tempat itu, namanya ke Gunung Moria, mereka naik. Kambing tadi pun naik jalan bersama-sama pada saat itu. Artinya apa Bapak Ibu? Pada saat engkau mulai memperkatakan pengharapanmu, pada saat yang sama suplainya Tuhan pasti berjalan kepada engkau. Berjalan ke arah kita. Jadi hari ini mulai memperkatakan apa yang menjadi pengharapan kita. Di sermon sebelumnya juga kita sudah belajar bahwa pengharapan pada orang percaya akan memberikan umur yang panjang. Kita sudah belajar bahwa ketika Abraham berumur 75 tahun sepertinya tidak lagi ada harapan untuk dapat melihat keturunan sebanyak pasir di tanah, sebanyak bintang di langit. Bintang di langit kita sudah sampaikan di beberapa minggu lalu. Ada sebanyak sekitar 200 miliar triliun. Umur 75 menerima janji yang begitu hebatnya. Seperti Abraham bilang ini, nggak mungkin dong. Tetapi yang terjadi pada saat Abraham meninggal umurnya 175. Dan pada saat dia meninggal, dia masih dapat melihat Esau dan Yakub, cucu-cucunya. Dan dia dapat melihat anaknya Ishak, yaitu tadi Yesau dan Yakub. Artinya apa? Dari umur 75 seperti tidak ada harapan. Tetapi ketika Abraham tetap yakin pada janjinya Tuhan, dia meninggal umur 175. Ada 100 tahun ekstra umur yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Demikian juga yang terjadi kepada Ayub. Pada saat Ayub mengalami suatu fase kehidupan yang begitu sulit, istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya meninggal, hartanya habis. Dan pada saat di bagian akhir di kitab Ayub 42, bahwa Ayub mencabut semua perkataannya dan menyesali semua yang dia perkatakan. Pada saat dia mencabut perkataannya, pada saat itu juga pengharapan tadi hidup. Orang yang tadinya sepertinya udah memulai dari level yang sangat negatif, bukan dari nol lagi, bahkan dari yang sangat negatif, dari posisi yang negatif, nggak punya apa-apa, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya harta benda. Tetapi Tuhan memulihkan Ayub. Karena Ayub tidak lagi berharap kepada ketaatannya, tetapi Ayub mulai berharap kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Ayub mendapatkan ekstra umur 140 tahun. Dan Alkitab berkata bahwa dia dapat melihat 4 keturunannya, anaknya, cucunya, cicitnya, dan anak dari cicitnya. Hari ini pengharapan tadi dapat memberikan umur yang panjang Bapak Ibu. Lihat ada hari depan yang lebih baik. Lihat ada hari depan yang lebih optimis. Karena pengharapan kita bukan kita letakkan kepada kekuatan kita, bukan kemampuan kita jualan, bukan kepada kemampuan kita membuat presentasi, bukan kepada kemampuan kita, kepada kemampuan bahasa Inggris kita atau kemampuan kita. Tetapi murni hanya karena pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Nah hari ini kita ingin belajar lagi berbicara tentang pengharapan kepada Yesus membawa kita keluar dari tekanan atau situasi sulit. Pasti dari setiap saudara-saudara sahabat-sahabatku yang menonton sermon ini, pasti kita pernah ada dalam suatu situasi yang sulit. Pasti kita pernah ada di dalam suatu situasi yang berat. Pasti kita pernah ada dalam suatu situasi yang pelik sepertinya. Dan sepertinya begitu sulit pada saat itu kita untuk keluar dari tekanan tadi. Sepertinya tidak ada pertolongan, sepertinya tidak ada harapan. Sepertinya ini akan berakhir dengan tragis. Hari ini kita ingin belajar bahwa ketika pengharapan kita letakkan hanya kepada apa yang Tuhan katakan. Sama seperti Abraham, di kitab Roma dikatakan, sekalipun tidak ada dasarnya untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap dan percaya. Karena hidup Abraham pada saat itu hanya ditentukan atas apa yang Tuhan telah firmankan. Hidup Abraham pada saat itu tidak ditentukan oleh apa yang dunia katakan. Tetapi hidup Abraham ditentukan oleh apa yang Tuhan sudah katakan. Demikian juga konteksnya dalam kehidupan kita. Kita perlu memiliki satu prinsip bahwa saya hanya akan hidup atas apa yang Tuhan telah firmankan. Kalau
Oh, firman-Nya berkata bahwa Dia akan melindungi aku, Dia akan melindungi aku di bawah kepas sayapnya. Aku seperti anak-anak ayam yang berlindung di bawah induk ayam, maka aku terlindung dari malapetaka, aku terlindung daripada kedahsyatan malam, aku terlindung dari penyakit sampar, aku terlindung dari panah yang terbang. Maka itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita terlindung karena kita hanya hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang dunia katakan. Hari ini kita ingin belajar dari cerita dari Alkitab. Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya mungkin berbicara tokoh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah pemuda-pemuda yang excellent. Mereka adalah pemuda-pemuda yang terpilih dari bangsa Israel, yang pada saat itu terpilih untuk melayani raja. Untuk dapat melayani raja, mereka harus melalui sebuah diklat, kalau bahasa pendidikannya. Mereka harus melalui satu program, di mana program itu mereka harus memakan makanan dan minuman raja. Dan pada saat itu Daniel dan ketiga sahabatnya memutuskan untuk tidak mau mengecap bahkan memakan makanan raja, karena mereka tidak mau menajiskan dirinya. Pada saat Daniel meneguhkan hatinya, Bapak Ibu, di kitab Daniel dikatakan di kitab Daniel 1, pada saat Daniel meneguhkan hatinya, Daniel 1 ayat 5 dan 8-9. Kita bacakan sama-sama. Daniel 1 ayat 5 dan 8-9. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Jadi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengikuti suatu program karena mereka dididik dengan begitu intensif, di mana mereka nanti suatu hari akan diharapkan dapat bekerja pada raja. Daniel berketetapan hati di ayat ke-8. Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin. Perhatikan baik-baik, kita berhenti di kata Daniel berketetapan. Artinya apa? Daniel memutuskan hari ini dia memilih untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan. Hari ini aku lebih mempercayai apa yang Tuhan katakan. Di ayat yang ke-9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin istana, pegawai istana itu. Perhatikan baik-baik. Favornya Tuhan, love tender. Nanti kalau Bapak Ibu baca ya, kata yang dipakai di sini adalah favor dan love tender. Favor dan love tender Tuhan itu mengalir begitu derasnya dalam kehidupan Daniel pada saat apa? Pada saat dia mulai memiliki ketetapan hati. Hari ini memiliki satu ketetapan hati di dalam kita bahwa aku hanya akan hidup menurut apa yang firman Tuhan katakan. Maka pada saat itu kita sedang membuka akses yang penuh kepada kasih karunia Tuhan sehingga kita dapat menikmati favor dan love tender. Apa dikatakan? Kita dapat menikmati kasih dan sayang. Kasih dan sayang Tuhan mengalir pada saat kita memiliki satu ketetapan hati bahwa saya hidup hanya menurut apa yang Tuhan katakan, bukan menurut apa yang dunia katakan. Hidup menurut apa yang Tuhan katakan adalah suatu kehidupan yang dibangun di dalam kasih karunia Tuhan. Aku mau hidup menurut apa yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Aku mau menerima semua janji-janji Tuhan menurut apa yang Yesus sudah janjikan melalui kematiannya di kayu salib. Di kayu salib terjadi pertukaran. Dia yang tidak berdosa menanggung semua dosa kita agar hari ini kita kudus di hadapan Tuhan. Dia menerima semua deraan, siksaan agar hari ini sakit penyakit yang harusnya kita tanggung sudah dia tanggung 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dia yang kaya telah menjadi miskin agar saya dan Bapak Ibu hari ini menjadi kaya oleh karena dia. Dia menukarkan banyak hal di kayu salib, Bapak Ibu. Nah, hidup menurut apa yang Tuhan telah firmankan itu sama dengan hidup menurut apa yang Yesus telah kerjakan. Artinya kita hidup menurut kasih karunia Tuhan. Amin. Pada saat Daniel berketetapan hati, problem terbesarnya orang percaya sering sekali
mencela-mencela Bapak Ibu. Hari ini percaya tentang firman Tuhan, tapi besok memilih, aduh, ini kayaknya nggak bisa mengandalkan murni firman Tuhan. Ini harus ada kolaborasinya dengan usaha dunia. Waduh, kalau mau promosi katanya doa, tapi jangan coba juga sogo, korupsi, bayar orang. No. Hari ini tetapkan kemana hati kita mau condong. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara dan sahabat-sahabat Cornerstone, hari ini condongkan telinga kita kepada apa yang Tuhan telah firmankan. Sehingga apa dikatakan tadi? Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel di ayat yang ke-9 kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tuhan mengaruniakan kasih dan sayang kepada Daniel melalui pegawai istana itu. Hari ini miliki Bapak Ibu ketetapan hati. Hari ini aku meletakkan pengharapanku hanya kepada Tuhan. Titik, jangan ada koma. Jangan pakai namun, tetapi, dan. Enggak, titik. Hari ini aku berketetapan hati bahwa aku hanya mau mengikut apa yang firman Tuhan katakan. Dan aku memutuskan aku hidup menurut apa yang Tuhan telah firmankan. Dan semua janji-janji Tuhan aku terima di dalam Yesus Kristus. Titik, amin. Langsung dibungkus. Jangan kasih lagi tanda baca koma. Koma, wow panjang lagi. Sampai akhirnya pegawai raja bilang gini, Daniel bilang, udah gini aja, adakan aja sembara selama 10 hari. Berikan kami hanya air dan apa? Berikan kami hanya air dan sayur. Dan berikan kepada orang lain makanan yang sama seperti raja makan. Dan setelah 10 hari, itu ada di kitab Daniel 1 ayat 10, 12, dan 13. Daniel 1 ayat 10, 12, dan 13. Lalu Daniel bilang begini, nanti setelah 10 hari bandingkanlah kondisi kami. Bandingkanlah kondisi kami. Itu ada di Daniel 1 ayat 15. Daniel 1 ayat 15. Bandingkan kondisi kami. Pada saat Daniel bilang, udah kasih aja saya cuman sayur dan air, yang lain boleh makan daging, nanti setelah 10 hari kamu bisa lihat bagaimana perbedaan kami. Dan pegawai istana pada saat itu bilang, Daniel please, jangan Daniel. Nanti kalau ada apa-apa dengan kalian, kalau ada hal negatif yang terjadi pada kalian, raja bisa begitu marahnya kepada saya. Karena saya akan dianggap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, tidak memberikan kalian makanan dan tidak mensuplai kalian dengan makanan. Daniel bilang, jangan khawatir, tes aja. Sampai akhirnya setelah 10 hari, di kitab Daniel 1 ayat 15 berkata demikian. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Perhatikan baik-baik, ada 2 hal yang menjadi kelebihan Daniel. Walaupun selama 10 hari hanya makan sayur dan minum air, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka dikatakan kelihatan lebih gemuk. Ini berbicara tentang kasih karunia Tuhan Bapak Ibu. Bahwa kondisi baik yang diterima Daniel itu bukan karena usahanya, bukan karena intake-nya, bukan karena apa yang dia makan. Setelah dibandingkan selama 10 hari, apa yang terjadi? Setelah dibandingkan selama 10 hari, ternyata Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap lebih baik perawakannya dan mereka lebih gemuk. Inilah grace. Tanpa usaha mereka, tanpa ada effort, tanpa ada upaya dari mereka, tetapi perawakan mereka lebih baik. Bukankah itu yang namanya grace? Saat orang lain memakan protein yang cukup, makan daging, karbohidrat, gandum yang cukup, sayur yang bervariasi, dan Daniel hanya minum air putih dan makan sayur, tetapi tubuhnya lebih baik dan lebih fit. Artinya apa? Semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Hari ini jangan sandarkan kehidupanmu di atas apa yang kau lakukan. Pada saat dibandingkan Daniel dengan orang-orang pilihan lainnya,
Daniel perawakannya lebih baik dan Daniel, Syedrak, Mesak, Abednego juga lebih gemuk. Artinya apa? Tuhan mampu untuk memberkati saya dan Bapak Ibu di tengah situasi dan kondisi apapun. Kasih karunia Tuhan mengalir paling deras di area di mana kehidupan kita yang paling sedikit effortnya, Bapak Ibu. Wah, saya kalau mau lulus saya harus rajin belajar, saya harus rajin kencang belajar agar saya lulus. Salah. Motivasi engkau belajar agar kau lulus itu yang sering membuat kita gagal, bukan. Tapi belajar dengan rajin adalah sebuah respon positif. Karena engkau tahu ada penyediaan Tuhan di depan. Saya nggak bilang bahwa kita nggak rajin ya. Enggak. Yang saya katakan adalah kalau kita mengandalkan kerajinan kita, kekuatan kita untuk melihat keberhasilan di depan, itu yang salah. Tetapi orang percaya harusnya begini, karena saya melihat ada keberhasilan di depan, karena saya melihat ada sukacita di depan, maka hari ini saya mau bekerja lebih keras. Jadi kerajinan yang saya lakukan hari ini, ketekunan saya lakukan hari ini bukan agar membuat masa depan saya cerah. Bukan. Tetapi karena saya mempercayai bahwa masa depan saya cerah, masa depan kita cerah, maka kita mau bekerja lebih giat. Kita mau bekerja lebih keras. Daniel tidak mengandalkan kebugaran tubuhnya, tidak mengandalkan kehebatan fisiknya atas apa yang dia makan, tetapi atas apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupannya. Sehingga meskipun cuma minum air dan makan sayur, it doesn't matter bagi Daniel. Gak ada masalah, saya pasti sehat. Perawakan saya lebih baik dan badan saya lebih gemuk. Kata gemuk yang dipakai di sini nggak berarti kita gemuk secara fisik ya Bapak Ibu. Tetapi gemuk di sini juga artinya adalah kita segar, kita bugar. Kita sehat. Artinya apa? Apa yang diterima oleh Daniel, Syedrak, Mesak, Abednego di sini bukan berbicara tentang atas apa yang mereka perbuat, tetapi murni hanya karena kasih karunia Tuhan. Saya ingin menunjukkan satu slide. Di slide ini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana gambarannya. Sayur ditambah dengan air, hasilnya adalah perawakan lebih baik dan lebih gemuk. Sayur ditambah air, hasilnya perawakan lebih baik dan lebih gemuk. Di dalam Daniel 1 ayat 9 tadi bahasa yang dipakai adalah favor and tender love. Jadi pada saat Daniel memiliki satu ketetapan hati di Daniel 1 ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang, favor and tender love. Sehingga kalau Bapak Ibu lanjut membaca ke Daniel 1 ayat 20 dikatakan apa? Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Efeknya jelas sangat positif. Air plus sayur, perawakannya lebih baik, badannya lebih gemuk, dan mereka lebih cerdas 10 kali. Inilah favor and tender love. Pada saat Daniel berketetapan hati, maka dia menerima favor dan tender love-nya Tuhan. Dan efeknya apa? Dia memiliki perawakan yang baik, tubuhnya lebih gemuk, dan efeknya apa? Dia 10 kali lebih cerdas. Yang membuat Daniel memiliki perawakan lebih baik, tubuhnya lebih gemuk, dan memiliki kemampuan kecerdasan 10 kali daripada orang lain, itu bukan usaha Daniel. Tetapi itu dimulai dari ketetapan hati, itu yang membuat favor dan tender love-nya Tuhan mengalir dalam kehidupan Daniel. Dan itu yang membuat Daniel keluar dari suatu situasi yang sulit. Pada saat ditekan oleh pegawai raja bilang, Daniel, you harus makan. Kalau enggak nanti kamu enggak akan berhasil mengikuti proses pendidikan ini selama 3 tahun. Sehingga kamu nanti enggak bisa lulus untuk dapat mengikuti program ini. Dan kamu enggak bisa bekerja bagi raja. Daniel keluar dari suatu situasi.
Daniel keluar dari tekanan. Daniel keluar dari perkataan orang istana tadi. Enggak. Bukan engkau yang menentukan keberhasilan hidupku. Tetapi my Father, Allahku yang kepadanya aku percaya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego berhasil keluar dari kondisi dan situasi yang sulit tadi Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka berketetapan hati. Pada saat dia berketetapan hati, ada favor dan tender love-nya Tuhan yang mengalir dalam kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Singkat cerita Bapak Ibu, fase kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego memasuki satu fase yang baru, di mana raja mengalami suatu kejadian. Dia bermimpi dan pada saat itu tidak satupun orang dapat mengartikan dari mimpinya. Ya, tidak ada satupun orang yang dapat mengartikan mimpinya raja, dan raja mengancam akan membunuh semua orang-orang pintar. Nanti Bapak Ibu dapat membaca itu di kitab Daniel 2. Dan akhirnya Daniel bilang begini di ayat Daniel 2 ayat 16. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Daniel berkata kepada raja, "Raja, berikan aku sedikit waktu." Raja nggak mau menceritakan apa mimpinya sehingga tidak ada orang yang mampu mengartikannya pada saat itu. Jadi raja bilang gini, jangan kalian menerka-nerka nanti artinya. Pokoknya kasih tahu aja sama saya apa artinya. Pada saat itu banyak orang pintar bilang gini, raja tidak satupun orang di dunia ini mampu melakukan itu. Kalau raja nggak bercerita dulu, raja mimpi apa sehingga kami dapat menafsirkannya. Raja nggak mau. Kalau emang kamu pintar, kamu harusnya tahu apa yang saya mimpikan. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel berhikmat dan cerdik. Daniel bilang begini di ayat 16. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Ayat 17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, teman-temannya. Ayat 18. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Perhatikan baik-baik. Tujuan Daniel meminta waktu kepada raja apa? Di ayat 18. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah. Apa poinnya Bapak Ibu? Pada saat engkau mengalami suatu situasi atau kondisi yang pelik, pada saat engkau berada di dalam suatu kondisi yang penuh dengan tekanan, ambil waktu untuk memohon kasih karunia Tuhan. Pada saat engkau ada di dalam tekanan, pada saat engkau ada di dalam suatu situasi yang pelik, suatu situasi yang tidak kondusif, hal yang pertama engkau lakukan bukan menelpon kolegamu, bukan menelpon orang lain, bukan mencari pertolongan, bukan mencari bantuan, tetapi ambil waktu untuk menerima kasih karunia Tuhan. Daniel dan ketiga sahabatnya mengerti betul cara kerjanya Tuhan. Oh, it's okay, kita nggak usah sosok pintar. Dia bilang, raja kasih kami waktu. Daniel apa dikatakan tadi? Daniel meminta waktu di ayat 19 untuk memohon kasih karunia Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, bukan masalahnya yang besar. Bukan problemnya yang terlalu besar. Bukan tingkat kesulitannya yang terlalu tinggi. Bukan. Tetapi kadang-kadang waktu kita yang sangat minim untuk menerima kasih karunia Tuhan. Hari ini setiap engkau ketemu suatu situasi yang pelik, yang sulit, yang sepertinya tidak memungkinkan, ambil waktu untuk menerima kasih karunia Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan, aku ada dalam suatu situasi seperti ini. Wah, aku mau menerima kasih sayang-Mu Tuhan. Ajari aku Tuhan, apa yang harus kulakukan, apa yang harus kukatakan, kemana aku harus pergi. Terima kasih Tuhan, aku mau menerima kasih-Mu. Aku mau menerima mercy dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Bukan gerasak gerusuk Bapak Ibu. Bukan panik. Bukan langsung, wow gimana nih, enggak. Tetapi ambil waktu untuk menerima kasih karunia Tuhan.
ambil waktu untuk menerima kasih karunia Tuhan. Saya ingin menutup sermon ini sampai di sini. Pengharapan akan membawa kita keluar dari suatu situasi yang sulit atau dalam tekanan. 2 kali kita baru sampai contoh di Daniel yang kedua. Daniel 2 kali mereka dalam suatu situasi yang sulit dan pelik. Di situasi yang pertama mereka dipaksa untuk melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka berketetapan hati. Dan pada saat mereka berketetapan hati, mereka menerima yang namanya favor dan tender love. Mereka menerima kasih dan sayang dari Tuhan. Pada saat dia menerima kasih dan sayang dari Tuhan, maka apa yang terjadi? Maka perawakannya lebih baik, tubuhnya lebih gemuk, dan mereka 10 kali lebih pintar. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu keluar dari situasinya. Tuhan mau memberikan karunia hikmatnya 10 kali lebih tinggi dari hikmat orang dunia. Pada saat kita memiliki ketetapan hati, maka favor dan tender love-nya Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Hal kedua yang kita pelajari malam ini adalah pada saat ada suatu situasi yang pelik, tekanan yang begitu nyata. Pada saat itu Daniel dan kawan-kawannya diancam akan dibunuh kalau seandainya mereka tidak mampu mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan mimpi raja. Maka apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel mengambil waktu untuk menerima kasih sayang Tuhan. Hari ini kalau ada problem yang begitu besar hadir dalam kehidupan kita, bukan teman yang kita hubungi pertama, bukan andalkan network kita, bukan andalkan kekuatan kita, tetapi ambil waktu untuk menerima kasih karunia Tuhan. Ambil waktu untuk dipuaskan oleh Tuhan. Dan kau akan melihat kalau Bapak Ibu lanjutkan membaca Daniel 2 tadi, bagaimana Tuhan bermanifestasi menceritakan kepada Daniel apa yang menjadi mimpinya raja, dan bagaimana apa yang dimaksudkan di dalam mimpi tadi. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan ingin membangkitkan kita. Tuhan ingin memulihkan kita. Tuhan ingin mengaruniakan banyak hal dalam kehidupan kita. Yang Dia inginkan adalah ambil waktu untuk menerima kasih karunia Tuhan. Menerima kasih karunia Tuhan artinya kita sebagai penerima, Tuhan adalah subjek aktifnya. Dialah pelaku pemberinya, dan kita adalah objek yang untuk menerima kasih karunia Tuhan tadi. Daniel tidak menyandarkan kehebatannya kepada pengetahuannya. Dia tidak membuka buku-buku ahli tafsir. Dia tidak membuka buku-buku ahli nujum. Dia tidak pergi kepada ahli bintang untuk mengetahui apa arti mimpi raja. Tetapi yang dilakukan Daniel sangat sederhana, mengambil waktu untuk menerima kasih karunia Tuhan. Dan pada saat itu begitu banyak hal yang dimanifestasikan di dalam kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga Daniel berhasil menyelamatkan ketiga sahabatnya karena Daniel dipakai Tuhan untuk menerjemahkan, memberitahu apa arti dari mimpi raja tadi. Dan akibatnya adalah banyak hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka mendapatkan promosi, mereka menjadi pemimpin-pemimpin di Babel. Nanti kalau Bapak Ibu lanjutkan untuk membacanya, inilah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak berhenti hanya di saya dan Bapak Ibu, tetapi kasih karunia Tuhan pada saat kita menetapkan hati kita tadi, itu akan mengalir bukan hanya di kita, tetapi di orang-orang di sekeliling kita, akan berdampak bagi lingkungan kita, akan berdampak bagi tempat kita bekerja, akan berdampak bagi keluarga kita, berdampak bagi anak-anak kita, berdampak bagi orang tua kita, berdampak bagi keluarga besar kita. Hikmat, favor, dan tender love yang diterima Daniel tidak hanya berhenti di Daniel, tetapi termanifestasi ke banyak orang, sehingga banyak hal yang dapat dilakukan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hari ini saya ingin menutup terus berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Tetapkan hati kita hari ini bahwa pengharapan kita hanya berdasarkan apa yang Tuhan telah firmankan, bukan apa yang telah dunia katakan. Pengharapan kita tetap letakkan di dalam kasih karunia Tuhan. Pengharapan kita tetap kita letakkan di atas apa yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi nanti di dalam sermon selanjutnya. Sebelum menutup sermon ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami siap untuk melihat banyak pengharapan yang baik di depan. Karena kami tahu pengharapan ini kami letakkan semuanya di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya segala sesuatu ketika Engkau pegang menjadi indah, baik, sempurna, dan bermanfaat. Bukan hanya kami, bagi orang-orang di sekeliling kami juga. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur.
Amin. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa ibadah onsite Cornerstone Jakarta juga sudah dimulai setiap hari Jumat lantai 5 di gedung Atria Ed Sudirman jam 12 siang. Sampaikan kabar baik ini ke banyak orang agar semakin banyak orang yang mengalami kasih karunia Tuhan belajar tentang bagaimana pengharapan di dalam Yesus Kristus itulah yang membawa kepada kehidupan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.